Pemirsa, polisi berhasil mengamankan seorang pria yang diduga melakukan aksi pelecehan di wilayah Lebak Bulus, Jakarta Selatan dan terekam kamera CCTV. Penangkapan terhadap pelaku berinisial K dilakukan di sebuah tempat di kawasan Jalan Tridharma 12, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Modus yang digunakan pelaku adalah mengendarai sepeda motor, lalu menghampiri korban wanita yang sedang berjalan kaki seorang diri dengan berpura-pura menanyakan arah jalan. Korban yang lengah, pelaku lalu melakukan aksi pelecehan secara cepat sebelum melarikan diri. Bahkan aksinya tertangkap kamera CCTV. Petugas mengamankan barang bukti sepeda motor yang digunakan dalam aksi pelaku dan saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif. Sementara pelaku terancam dijerat undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Ya, harap berhati-hati ya buat para wanita yang tengah berjalan malam hari, sendirian, begitu. Aksi-aksi pembegalan payudara ini memang marak terjadi di saat kondisi yang sangat sepi. Nah, bagaimana dengan kondisi atau tempat kejadian perkara di sana, di Lebak Bulus? Sudah ada rekan kami, Virgi Dainas, yang akan mengabarkan dan menyampaikan langsung ya situasi terkini di sana. Virgi Dainas, silahkan. Ya, selamat pagi Putri dan juga Reza. Benar sekali, perilaku begal payudara ini marak terjadi di Indonesia, tidak hanya sekali yang viral kemarin. Nah, hari ini saya sudah berada di TKP tempat di mana kejadian begal payudara terhadap salah satu mahasiswi yang mengekos di sini itu terjadi pada tanggal 21 Mei pukul 10 malam. Hal ini dikabarkan viral melalui akun Twitter JJ Hayun, selaku kakak dari korban yang melaporkan ini pertama kali ke media hingga akhirnya hal ini diusut oleh polisi. Pelaku baru saja ditangkap pada hari Sabtu atau Minggu kemarin. Pelaku berumur 20 tahun dengan inisial K. Nah, inilah tempat di mana pelaku melakukan kejahatannya dan ini merupakan satu-satunya CCTV yang berhasil merekam kejadian pelaku saat melakukan aksi bejatnya terhadap salah satu mahasiswi. Nah, hari ini saya akan langsung menanyakan kira-kira kejadian yang marak ini terhadap begal payudara, kriminal yang tidak bisa ditoleransi. Kita akan tanya langsung pada Prof. Jack selaku kriminolog dan sosiolog dari UNJ. Selamat pagi, Prof. Pagi. Prof, ini kan kejadian begal payudara ini tidak hanya sekali yang viral kemarin. Sebelum-sebelumnya masih banyak terjadi dan mungkin pelaku-pelaku ini masih berkeliaran nih. Prof, kalau tentang fenomena begal payudara ini seperti apa tanggapan Prof? Baik, terima kasih. Begal payudara ini sebetulnya ini istilah begal payudara kan dari media ya. Nah gitu, sebetulnya ini adalah pelecehan seksual. Kita bisa lihat dari sisi hukum, dia pasti melanggar hukum. Sesuai dengan pasal 281 sampai 290 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu dia pasti dipenjara, gitu ya. Nah, walaupun dikatakan itu melanggar kesopanan umum, tetapi dalam Undang-Undang Seksual dia dikatakan bahwa dia melakukan kekerasan seksual, gitu. Walaupun cuma megang doang, gitu ya. Nah, tetapi kalau dari sisi psikologi, gitu kan, dia mungkin memiliki latar belakang yang penyimpangan, gitu kan ya. Nah, ini mungkin terjadi karena orang tua yang kurang kontrol sosial pada perkembangan anak, karena ini pelakunya adalah anak remaja ya, sebenarnya 20 tahun kan anak-anak labil. Nah, tapi kalau dikatakan kenapa terus terjadi, karena korban tidak pernah mau melapor karena menganggap perbuatan itu akan menimbulkan aib bagi dirinya dan membuat malu, sehingga dia udahlah disimpan aja. Tapi ini karena ada CCTV, kemudian diviralkan oleh kakaknya, kejadian seperti ini. Baik, Prof, ini kan menarik ya ketika tadi Prof sempat menyinggung beberapa kata penyimpangan. Apakah kejadian seperti ini tuh termasuk penyimpangan, Dok? Iya, penyimpangan karena memang tidak sesuai dengan norma kemasyarakatan, norma kesopanan gitu kan, dan kaitan dengan hukum. Hukumnya kan kita tidak boleh. Itu kan adalah haknya si perempuan, propertinya perempuan gitu. Kenapa dia harus melakukan seperti itu?
Nah, kalau dikatakan, oh enggak itu kan lagi bercanda, nggak bisa kata bercanda. Karena tubuh manusia itu bukan untuk dibercandain gitu loh. Ini adalah hak yang ditentukan oleh Allah. Ini organ kita gitu loh. Kenapa harus dipegang-pegang kayak gitu loh. Nah, kalau dikatakan, ya cuma bercanda, anak kecil, nggak bisa begitu. Dia harus berkaitan dengan hukum dan harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Baik, Prof, ini jika kita melihat video yang viral terhadap perilaku kemarin dan pelaku kemarin itu kan korban ini kan menggunakan pakaian yang sopan, menggunakan pakaian yang tertutup. Ternyata Prof, antisipasi pakaian sopan pun tidak menjamin kejahatan tidak terjadi pada wanita. Kira-kira antisipasi apa yang paling baik untuk wanita ini mengantisipasi kejadian ini tidak berulang, Prof? Jadi kalau pakaian, kostum itu tidak menjamin sesuatu bahwa dia akan seronok. Berarti kalau orang pakaiannya seronok dia pasti nggak bagus. Itu belum tentu. Orangnya pakaiannya sopan juga belum tentu. Karena biasanya anak-anak muda itu kalau pakai jilbab gitu kan ya, itu kan pada umumnya menonjolkan tubuhnya. Nah, kalau yang benar itu kan dia menutup tubuhnya. Nah, kita belum tahu nih kemarin yang kejadian itu pakai jilbabnya seperti apa. Tetapi paling tidak tutuplah auratmu sesuai dengan dalam Al-Qur'an. Ditutup auratnya gitu loh. Tapi bukan berarti kalau pakai jilbab tuh diikat di leher gitu kan. Terus payudaranya ditonjolkan, bajunya ketat. Lah itu sama juga nggak pakai baju. Ya, jadi pakailah jilbab sesuai dengan aturan dalam Al-Qur'an kalau di dalam Islam gitu. Baik, ini pakaian wanita jenis apapun ya, Prof, terlepas dari agama apapun, ini memang seharusnya kita mengantisipasi kejadian ini tidak berulang, mungkin dengan lebih was-was lagi, lebih mawas lagi ketika ada orang tidak dikenal ya, Prof ya, datang ke kita. Nah, Prof, kalau untuk fenomena seperti ini, Prof, kira-kira Prof, ini kan banyak pasti yang belum ketahuan nih, Prof, apalagi jika tidak ada CCTV di lokasi, Prof. Nah, kira-kira nih, Prof, sebagai kriminolog sosiolog UNJ, menurut Profesor, hal yang paling baik yang kita harus lakukan untuk menghindari agar hal ini bisa stop sampai di kejadian kemarin, itu khususnya bagi orang-orang pelaku yang mungkin terinspirasi dari kemarin, itu apa yang harus kita katakan kepada para pelaku yang masih mau berkeliaran nih, Prof? Kalau dari sisi hukum, tegakkanlah hukum. Ya, artinya bahwa walaupun itu dikatakan melanggar kesopanan umum, tetapkanlah hukuman yang berat untuk perbuatan itu. Karena memang di Indonesia ini perlu tangan besi kok. Hukum itu harus tegak gitu. Artinya kalau memang pelakunya seperti itu bertambah dan bertambah, perlu ada pengganjaran yang luar biasa. Jadi dia perlu diberikan hukuman yang tegas, gitu ya. Nah, dihukumlah dia gitu. Jangan cuma sekedar percobaan, enggak, coba terapkan hukuman yang berat. Insya Allah itu nggak akan terulang lagi. Karena biasanya orang kalau udah jerak, takut, itu akan terjadi. Misalnya, kalau dia pegang-pegang seperti itu, dia hukumannya diberikan apa gitu. Ya, nah itu membuat orang jadi takut. Prof, ini kan menarik ya, ketika tadi kita sempat membahas bahwa korban ini tidak melapor, tapi korban ini hanya bercerita ke kakaknya, dan akhirnya kakaknya yang memberikan klarifikasi kepada media bagaimana kejadian ini terjadi. Dan tadi Prof juga sempat menyinggung bahwasannya korban-korban yang mengalami pelecehan seksual ini terkadang bungkam, tidak berani bercerita karena ini termasuk aib dan juga malu. Nah, sebenarnya Prof, jikalau ini terjadi, sebagai perempuan, apakah ini memang bisa kita anggap sebagai hal yang memalukan atau kita harus tetap berjuang untuk demi keadilan, Prof? Seperti apa, Prof? Inilah budaya kita, budaya masyarakat. Kalau terjadi sesuatu, pertama dia tidak mau melapor karena malu. Apalagi kejadiannya itu, dia dipegang lupa darahnya. Bagaimana dia menghadapi masyarakat, bagaimana dia menghadapi komunitasnya. Akan banyak pertanyaan. Yang berikutnya, dia tidak mau melapor karena apa? Karena takut nanti menjadi saksi dari kasus tersebut gitu. Urusannya panjang, bla 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 bla. Karena hukum di Indonesia itu selalu prosesnya panjang. Jadi pelaku pada umumnya merasa, tidak ada hukumannya, tidak ada ganjarannya. Ulang lagi yang lain mengikuti, apalagi dengan adanya misalnya peragaan. Ya, peragaan, saya bilangnya peragaan. Bagaimana kejadian itu terjadi, itu akan terulang, step by step diikuti gitu loh. Nah, ini yang bahaya. Iya, baik, terima kasih banyak, Prof. Baik. Nah, itulah dia Putri dan juga Reza perbincangan saya mengenai pelecehan seksual maraknya begal payudara. Pastinya kita sebagai perempuan ini harus berhati-hati terlepas apapun yang kita gunakan, pakaian apapun, karena kejahatan tidak mengenal pakaian, tapi kejahatan mengenal kesempatan. Kembali ke Anda, Putri dan juga Reza. Baik, Virgi Dainas mengabarkan langsung dari Lebak Bulus, Jakarta Selatan.